Kenapa membaca Al-Fatihah? Al-Fatihah maknanya terbuka, terbuka rezeki yang tertutup, terbuka sihir yang menutup, terbuka segala yang terkunci. Rezeki yang tertutup dibuka dengan Al-Fatihah, jodoh yang tertutup dibuka dengan Al-Fatihah. Yang sudah terbuka jangan dibuka sekali lagi. Jangan pula nanti diamalkan. Bila terjadi puan-puan menyalahkan saya, maka kita selalunya sebelum berdoa untuk niat yang baik-baik ini, untuk niat yang baik, untuk rezeki, untuk jodoh, membukakan pintu hati anak supaya belajar, membukakan fikiran anak supaya dia cemerlang, kita selalu membaca Al-Fatihah. Lalu kemudian kenapa Qul Huwallah dibaca 3 kali? Karena ada sahabat Nabi yang membaca Qul Huwallah dalam solat tahajudnya daripada Isya sampai ke subuh. Ayat tidak ganti, dia baca Qul Huwallah terus. Kata Nabi SAW, innaha la ta'dilu thuluthal Qur'an. Qul Huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Itulah kenapa kita baca 3 kali. Sebab satu Qul Huwallah sepertiga, 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 sama seperti orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Selepas itu kita baca Al-Falaq dengan An-Nas. Kenapa baca Al-Falaq satu package dengan An-Nas? Karena Al-Falaq dan An-Nas itu 11 ayat. Rambut Nabi diambil tukang sihir Yahudi, lalu mereka simpulkan dalam 11 simpul tali. Lalu kemudian Nabi kena sihir. Datang malaikat Jibril menyampaikan, ya Muhammad, orang Yahudi namanya Labid sedang menyihir Nabi. Orang-orang Yahudi sampai sekarang terkenal sebagai tukang sihir. Ada salah seorang sarjana pergi ke Israel, meneliti di kampung itu kampung tukang sihir semua. Dan ada satu sekte daripada Yahudi ini, memang dia banyak menggunakan sihir, namanya sekte Kabbala. Sekte Kabbala ini besar di Eropa dan Amerika. Banyak artis-artis yang suka kepada penyembahan setan ikut pada sekte Kabbala, karena mereka ini mengabdikan dirinya mengikut kepada setan. Lambang simbol daripada setan ini adalah kepala kambing. Itu maka banyak orang takut makan kepala kambing. Tapi saya tak takut. Banyak orang takut makan kepala kambing, selepas dia makan kata dia diganggu setan. Itu bukan setan, itu kolesterol. Kita baca doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Saya baca nama Allah yang tidak ada satu pun yang boleh mengganggu, fil ardi, di bumi, wala fis sama, maupun di akar langit. Kita baca itu, kita serahkan pada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa 11 ayat? Karena ada 11 simpul tali. Mereka biasanya menghembus simpul tali, diambil, dicuri rambut. Itu maka perempuan biasa kalau dia gunting rambut, rambutnya disimpan. Kalau rambutnya gugur masa dia sedang uzur, rambutnya disimpan di bawah mandi, selepas itu ditanamkan ke dalam tanah. Kenapa? Karena dia takut rambutnya diambil, disihir orang, diikatkan ke dalam simpulan tali. Rambut Nabi SAW dicuri orang Yahudi, diikat dalam 11 simpul tali. Turunlah 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11 ayat. Lalu kemudian setelah itu membaca ayat kursi, ditutup dengan solawat. Karena segala amal-amal kita tidak diterima Allah kalau tidak dengan solawat. Khutbah Jumat tidak sah kalau tidak dengan solawat. Doa tidak sah kalau tidak dengan solawat. Zikir tidak diterima kalau tidak dengan solawat. Dan sembahyang tidak sah menurut mazhab Syafi'i kalau tidak bersolawat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka ketika zikir ini dibaca pada saat pagi tempat berniaga, segala simpul-simpul sihir pun terbuka. Dibacakan di rumah, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang diajarkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.